Pemirsa, Erlangga Hartarto mendadak mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Mundurnya Erlangga dilakukan tidak lama usai Koalisi Indonesia Maju mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Pasalnya Erlangga sempat bersikukuh untuk mengajukan RK di Pilkada Jawa Barat. Mundurnya Erlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar menuai sorotan publik dan menimbulkan tanda tanya. Partai Golkar tak hanya mengukir prestasi di pemilu 2024 dengan menempati urutan kedua pemilihan legislatif, namun juga memberikan kontribusi besar untuk kemenangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Politisi Partai Golkar Andi Sinulinga tak mau berspekulasi alasan dibalik mundurnya Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar. Namun, ia menegaskan tidak ada konflik di internal partai. Erlangga dinilai telah sukses memimpin Golkar selama 2 periode pasca reformasi. Erlangga yang bisa memimpin Partai Golkar 2 periode dan relatif ya suasana konsolidasinya tidak ada hiruk pikuk yang cukup berarti di internal Partai Golkar. Dan menurut saya itu justru prestasi yang bagus dan ini legacy bagi Pak Erlangga bahwa dia mundur di tengah kesuksesan beliau itu. Jadi sukses, mundur dan kemudian memberikan tongkat estafet kepada kepemimpinan partai yang akan datang. Meski demikian, analis politik Carta Politika Yunarto Wijaya menilai ada tangan-tangan tersembunyi dari mundurnya Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar. Kondisi ini diyakini karena faktor ketidaktegasan Erlangga dalam menata Pilkada 2024. Mungkin saja orang kemudian akan mengkaitkan dengan dulu ada gosip mengenai apakah Pak Jokowi dan keluarganya akan masuk mengambil alih Partai Golkar. Kita tidak tahu ya apa yang sekarang sedang terjadi, tapi tetap dari pernyataan Erlangga Hartarto saya tidak melihat ada argumentasi yang jelas yang kemudian bisa menjelaskan secara gamblang apa sih penyebab kemunduran Erlangga. Bahkan ada sebuah kalimat yang di awal itu menurut saya jadi menarik. Demi keutuhan partai dan stabilitas pemerintahan ke depan. Artinya keberadaan Erlangga kan dianggap akan memecah belah Partai Golkar. Kalau dianggap memecah belah berarti ada pihak lain yang ingin mengambil alih Partai Golkar. Dan keberlangsungan stabilitas pemerintahan Prabowo Gibran ke depan berarti ada yang merasa bahwa Erlangga ini tidak menjadi bagian satu kesatuan dari pemerintahan Prabowo Gibran. Dalam pernyataan resminya, Erlangga Hartarto menegaskan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan dalam waktu dekat. Menko Perekonomian itu menyebut telah mempertimbangkan matang dan demi keutuhan Partai Golkar. Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Erlangga tidak mau prosesi pergantian pucuk pimpinan di partai berlambang pohon beringin itu bergejolak. Ia pun meminta seluruh pengurus pimpinan pusat, provinsi, dan daerah tetap menjaga soliditas. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.